sebetulnya apa definisi dari foreign terrorist fighter dan perbedaannya dengan yang sering kita dengar kombatan, mujahid atau nama-nama lain begitu Bapak. Mungkin apakah ada karakteristik tersendiri Bapak? Foreign fighter atau foreign terrorist fighter atau sering disingkat FTF itu makna umumnya sama, yaitu untuk menyebut seseorang atau kelompok orang yang melintasi batas atau pergi ke negara asing untuk bergabung dengan kelompok atau jaringan terorisme. Pemirsa, hadir kembali dalam program Public Diplomasi bersama saya Stepi Andriani dalam episode Kebijakan Pemerintah dalam Pemulangan Foreign Terrorist Fighter atau FTF bersama narasumber kami yaitu Bapak Brigjen Pol Ahmad yang ada di Kalimantan ya, Bapak Brigjen Pol Ahmad Nur Wahid sudah bergabung bersama kita secara virtual. Beliau adalah Direktur Pencegahan dari Badan Nasional Penanggulangan Teroris. Bapak, apa kabar? Sehat, Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, iya. Tetap semangat dan selamat bertugas Bapak ada di Kalimantan ya Pak ya, mengawal Terima IKN kasih. ini. Salam sehat untuk kita semuanya. Iya, salam sehat. Bapak, ini terkait dengan Foreign Terrorist Fighter atau FTF yang kita lihat di sini bahwa pergerakannya tidak pernah mati begitu Bapak. Jadi dinamika mereka terus ada dan justru menjadi momok nih bagi generasi muda karena bergeraknya ini bisa ke dalam, keluar, begitu apalagi dengan dinamika lingkungan strategis yang tidak bisa diprediksi begitu Pak. Ini kemungkinan besar juga ke depan akan masih menjadi potensi ancaman untuk kita semua. Kami ingin mendengar, mungkin nanti pemirsa di rumah, terutama generasi milenial, sebetulnya apa definisi dari foreign terrorist fighter dan perbedaannya dengan yang sering kita dengar kombatan, mujahid atau nama-nama lain begitu Bapak. Mungkin apakah ada karakteristik tersendiri Bapak? Foreign fighter atau foreign terrorist fighter atau sering disingkat FTF itu makna umumnya sama, yaitu untuk menyebut seseorang atau kelompok orang yang melintasi batas atau pergi ke negara asing untuk bergabung dengan kelompok atau jaringan terorisme. Nah, mereka ini pergi ke daerah konflik untuk terlibat di dalam kegiatan, perencanaan, ataupun pelatihan terorisme, serta terlibat di dalam konflik bersenjata di negara asing tersebut. Nah, ini makna secara umum seperti itu. Nah, kemudian apakah ada perbedaan antara kelompok pendatang ataupun muhajirin ya, ataupun mujahidin? Nah, ini kan terminologi atau istilah-istilah yang mereka pakai. Tapi prinsipnya sama saja karena dilihat dari niat atau motif mereka kan sebenarnya kan ideologis ya, yang berlatar belakang ideologis. Kemudian ideologi mereka adalah ideologi radikalisme, di mana menginginkan berdirinya atau bergabung atau tegaknya syariat agama ataupun berdirinya negara agama menurut versi mereka begitu. Iya, kemudian kalau dilihat dari lintasan sejarah munculnya Jamaah Islamiyah, Jamaah Ansarud Daulah atau yang terkini misalnya di MIT dan lain-lain dan bahkan mungkin ISIS ya merekrut mereka gitu. Sebetulnya apa motivasi dari generasi muda mau ikut kelompok teroris nih Bapak, baik yang di dalam maupun di luar negeri sampai rela ya kalau kita lihat berita-berita itu menjual tanah misalnya, kemudian membohongi orang tua, itu sebetulnya apa motivasi terbesar dari generasi muda itu Bapak? Seperti yang saya katakan tadi, bahwa latar belakang atau akar radikalisme dan terorisme atau sering disingkat radikal terorisme Radikal terorisme. ya, ini adalah ideologi ya.
mereka sejatinya adalah gerakan politik kekuasaan dengan memanipulasi, mendistorsi, dan mempolitisasi agama yang endingnya tujuannya ingin mendirikan negara agama menurut versi mereka. Misalnya kayak Al-Qaeda ataupun ISIS segala macam ini kan mereka kan eh, mencitrakan diri sebagai kekhalifahan atau kekhilafahan akhir zaman ya. Jadi memang dilatar belakangi oleh ideologi keagamaan yang disalahpahami atau disalah tafsiri oleh mereka. Ya, kemudian Nah, ISIS sendiri sampai saat ini kan eksistensinya sudah mulai agak meredup nih Bapak. Apakah kemudian mengurangi, kalau kita lihat kemarin Taliban menguasai Afghanistan gitu ya Pak, apakah ini kemudian mengurangi FTF itu sendiri Pak? Atau tetap saja ada yang merekrut begitu Bapak? terorisme ini kan aksinya. Ya, Terorisme itu bukan tujuan. Terorisme itu salah satu cara ataupun strategi untuk propaganda mereka. Sementara radikalisme atau ekstremisme dalam terminologi asing itu adalah paham atau ideologi yang menjiwainya. Nah, radikalisme dan terorisme ini nggak akan pernah mati. tidak. Meskipun ISIS kalah di Suriah, tetapi tetap aja mereka eksis. Baik itu di Suriah sendiri, di Irak, kemudian di Afrika Barat, Afrika Tengah, di Yaman, bahkan di Afghanistan, ya termasuk di beberapa negara. Ketika mereka kalah di satu negara, maka mereka akan menyebar atau merubah strategi di mana sesuai dengan perintah amirnya atau fatwa dari amirnya untuk para kombatan ini untuk melakukan amaliyah menurut bahasa mereka atau aksinya di negara-negara masing-masing, Enggak, termasuk di Indonesia. Ini termasuk yang ya. harus kita waspadai. Iya, jadi tadi sudah dijelaskan ideologi radikal teror begitu ya, kemudian Ya. gerakannya baru ada politik dan lain-lain. Kemudian sebetulnya iming-iming apa sih Pak yang kira-kira nih kalau kita perhatikan ini kan moralitas dari generasi muda, pergaulan bebas, ada medsos, ada dan lain-lain kan sangat menyerang kita bersamaan gitu ya. Kira-kira iming-iming apa yang sebetulnya menurut Bapak atau BNPT sendiri ini perlu diantisipasi oleh generasi muda? Apakah materi atau hanya sekedar mungkin apa namanya hal-hal yang terkait dengan keduniawian gitu ya atau ada cuci otak atau seperti apa sih Pak mekanismenya itu selama ini? Komplit. Tetapi yang harus kita pahami bahwa akar radikalisme dan terorisme itu adalah ideologi tadi. Adapun faktor ekonomi, faktor kesenjangan sosial, faktor kemiskinan, faktor pemahaman keagamaan yang salah Yang dan salah, menyimpang ini adalah pemicu, pemicu. pemicu ya. Tetapi ideologi radikal itu sering kami menganalogikan sebagai virus. Virus. Virus ideologi radikal ini berpotensi pada setiap individu manusia. Tidak melihat suku, ras, agama, tidak melihat profesi, bahkan tidak melihat kadar intelektualitas seseorang. Betul. Sebagai contoh misalnya kayak Al-Qaeda itu kan dipimpin dulu oleh Osama bin Laden. Ya, itu kan orang cerdas juga ya. Kemudian Dr. Ashari dulu Iya, JI Jamaah Islamiyah ya. Kemudian kalau JAD amirnya itu Aman Abdurrahman yang sudah ditangkap dan divonis hukuman mati tapi belum dieksekusi. Itu juga hafid Quran juga iya, 30 juz. Ini kan orang-orang cerdas semuanya iya, iya. gitu. Tetapi yang harus kita pahami ya, harus kita garis bawahi bahwa tidak ada kaitannya semua aksi terorisme itu dengan semua agama. Karena tidak ada satupun agama yang membenarkannya. Iya. Tetapi memang terkait dengan radikalisme atau ekstremisme yang menjiwai semua aksi terorisme tersebut terkait dengan pemahaman dan cara beragama yang salah Yang dan salah. menyimpang dari oknum umat Umat yang beragama. bersangkutan. Ya, ini Jadi, yang harus kita garis bawahi ya. Dan tentunya kita sebagai negara yang bersistem demokrasi, di mana supremasi hukum menjadi pilar utama, maka segala sesuatunya harus kita kembalikan kepada hukum, betul. baik di dalam memahami ataupun melakukan tindak lanjut.
ataupun law enforcement-nya. Kan begitu. Betul. Jadi selama aktivitas kegiatan itu tidak melanggar hukum, ya saya kira tidak ada masalah. Nah, ini yang menjadi kendala di berbagai negara, terutama di negara kita, karena policy ataupun kebijakan ataupun regulasinya berbeda-beda. Ya, Iya, jadi terkait tadi kebijakan pemulangannya sendiri, selama ini ketika sudah terdeteksi bahwa ini adalah WNI begitu Pak, WNI ada di negara mana, kemudian apa yang sejauh ini dilakukan BNPT atau kerjasamanya dengan Badan Intelijen Negara atau dengan negara-negara lain tuh ketika mereka dipulangkan itu bagaimana Pak? Dan setelah dipulangkan, apa yang dilakukan BNPT? Apakah kemudian ada program deradikalisasi atau ada kegiatan-kegiatan lain yang bisa mengurangi estom radikal itu, Pak? kalau negara tidak pernah ada statement yang melarang kepulangan mereka, ya. Tetapi karena ini persoalan yang sangat pelik, ya. Yang sering pemerintah lakukan itu adalah bagaimana proses repatriasi atau pemulangan, Repatriasi. proses pemulangan itu ya, repatriasi itu. Nah, dan wujud kepedulian ataupun atensi pemerintah itu kan membentuk Satgas, Satuan Tugas Penanganan FTF atau FTF. Foreign Terrorist Factor, yang mendasari kepada keputusan Menko Polhukam, ya, keputusan Menteri Koordinasi Politik dan Hukum dan Hukum, ya, keamanan. dan Keamanan. Ini Cap-nya nomor 100 tahun 2020. Di situ BNPT sebagai koordinator untuk Koordinator. mengkoordinasikan kementerian lembaga terkait dan lainnya. Nah, kemudian yang kedua, memang ada resistensi dari sebagian masyarakat Indonesia karena terkait FTF ini kan apakah tidak membahayakan Ya, bagi Indonesia itu sendiri. betul. Karena yang kita tangani kan juga memang tidak hanya menyangkut proses pemulangannya, tetapi juga menyangkut bagaimana faktor atau aspek ekonomi, karena mereka ini kan ketika mau berangkat itu kan sudah dijual untuk aset ataupun hartanya, sehingga ketika kembali juga menjadi beban secara ekonomi bagi Bagi negara. negara. Kemudian terkait ideologi, ya, apakah mereka itu sudah sudah terderadikalisasi Iya. atau sudah sadar atau belum. Tapi kalau belum kan juga menjadi beban ataupun menjadi tantangan ataupun permasalahan tersendiri di Indonesia. Karena untuk Indonesia itu sendiri semenjak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, di mana turunan atau breakdown-nya pada PP nomor 77 tahun 2019. Nah, itu kan sampai detik ini negara kan sudah, atau pemerintah dalam konteks ini eksekutornya Densus 88 anti teror di bawah koordinasi BNPT kan sudah melakukan preventive justice dengan menangkap lebih dari 1.400 yang sekarang diproses hukum, dan ini juga butuh penanganan ideologis atau deradikalisasi. Nah, ini menjadi faktor-faktor permasalahan yang harus kita pertimbangkan. Tapi yang jelas negara tidak ada atau tidak pernah melarang kembalinya mereka, tetapi ini terkait proses repatriasi atau proses pemulangan supaya lebih produktif dan tidak mengganggu ini, atau istilahnya kita menampung berbagai aspirasi lah, Aspirasi ya. ya. Tidak menjadi Ya, masalah baru begitu ya, Pak? menjadi masalah baru gitu. Iya, iya, iya. Ini menarik sekali Pak, karena banyak yang belum mengetahui ya, kalau sudah pergi ke luar negeri ini kan sudah dianggap hilang gitu ya. Padahal mungkin masih ada juga yang akhirnya menyesal dan ingin kembali gitu ya. Nah, ini juga mungkin perlu ditakar juga. Tadi saya menarik yang Bapak sampaikan. Apakah mereka memang sudah radikal atau justru karena melihat janji-janji ISIS tidak semanis yang mereka ketahui sebelumnya, mereka ingin kembali dan sampai mungkin tercetus gitu ya, kami ingin kembali ke Pancasila dan lain-lain. Itu ada tidak Pak hal-hal seperti itu yang Bapak temui di lapangan? Ada. Jadi aksi terorisme itu kan ya
salah satu strategi Ya, atau cara, bukan tujuan. Adapun strategi-strategi atau cara-cara yang lain kan ada, yaitu dengan memanipulasi, ya, dengan menipu, betul. dengan mendistorsi, ataupun dengan mempolitisasi agama, termasuk juga dengan janji-janji ya. Ya, Kalau misalnya beberapa FTF ataupun anak istri ini kan kalau kami menyebutnya cenderung lebih pada korban ya. Kalau korban. perempuan dan anak itu korban daripada radikalisasi yang dilakukan oleh suaminya. Suami. Apalagi ada pemahaman, nah, kalau seorang istri, seorang anak itu harus sami'na wa ta'na, harus taat dan patuh pada Kepada suami. kepala rumah Ya, tangga. kecenderungan banyak juga yang ikut-ikutan seperti Hmm. itu. Tetapi juga mereka juga memang sudah terpapar paham Hmm. ideologi ini. Ya, Nah, apakah mereka selama di sana itu sudah sadar atau tidak? Ini yang sedang kami validasi, sedang kami petakan, kan begitu. Nah, misalnya karena begini, kalau seorang laki-laki itu terpapar, itu kemudian si laki-laki atau suami tadi memapar istrinya, ya, seorang perempuan itu lebih mudah untuk terpapar. Ya, tetapi lebih susah untuk deradikalisasi. jadi Karena sekali biasanya sudah kena, udah susah ya? iya, itu Ya, sangat ya, sulit. ya, ya, ya. Ya, sebagai contoh misalnya seorang istri terpapar oleh suaminya, begitu suaminya ditangkap, diproses hukum, ditahan, kemudian dideradikalisasi dan sukses. Nah, begitu suami tadi ingin menderadikalisasi atau mengajak untuk istrinya tobat, justru istrinya resisten, menolak, menganggap suaminya murtad, Oke. tak cerai dan lain sebagainya. Hmm. Nah, kemudian terkait dengan FTF tadi, anak-anak ini kan juga sudah ada yang terpapar juga, ya kan? Itu juga butuh penanganan khusus dengan melibatkan apa namanya stakeholder terkait, ya. Dan tentunya ini sekali lagi ini menyangkut ideologis. Persoalan deradikalisasi itu juga tidak semudah yang digambarkan orang, ya. Karena kalau dalam perspektif agama itu kan seseorang sadar atau tidak sadar itu kan atas hidayah atau petunjuk dari Tuhan. Kita Betul. hanya ikhtiar aja di dalam proses deradikalisasi itu hanya ada upaya-upaya rehabilitasi ideologis, kemudian ada apa namanya reintegrasi sosial, kemudian reedukasi dan lain sebagainya. Ya, nah ini yang menjadi persoalan kita semua. Bapak ini menarik sekali nih, sudah masalah masuk ke deradikalisasi ini sudah touching our heart gitu ya, sudah harus pakai hati gitu. Ini menarik sekali, tapi kita perlu break Bapak, jadi kita break dulu di sesi ini. Jangan kemana-mana pemirsa, kita akan kembali di segmen selanjutnya. Pemirsa, hadir kembali di program Public Diplomasi, masih bersama saya Stepi Andriani. Kita masuk segmen kedua, ini sudah masuk ke dalam diskusi yang sangat menarik. Masih bersama kita di sini Brigjen Pol Ahmad Nurwahid. Beliau adalah Direktur Pencegahan BNPT. Pak Direktur, tadi sudah disampaikan mengenai masalah deradikalisasi, ada statement yang menarik dari Bapak bahwa wanita ini, perempuan ini sulit begitu kalau sudah terkena atau terpapar ya Pak, karena tadi terkait dengan tidak hanya otak atau logika tapi juga hati. Nah kemudian untuk para istri atau anak-anak korban suaminya atau korban ayahnya yang teroris ini, bagaimana BNPT melakukan treatment Pak? Apakah ada program khusus atau ditempatkan secara berbeda atau kerjasama dengan Kementerian Sosial atau bagaimana Pak? Untuk terkait dengan FTF, ya, ini kan
tadi sudah saya sampaikan kita sudah ada Satgas Penanganan FTF. Nah, Satgas ini menangani tentunya ada yang sering disebut before border, ya. Kemudian ada at border dan after border, ya. Dengan tahapan-tahapan mulai dari pra-operasi, kemudian operasi, dan pasca operasi. Pasca operasi. Ya. Nah, kemudian saat ini sedang dalam tahapan untuk pra-operasi, ya, di mana membuat sekretariat, kemudian memvalidasi data dan lain sebagainya. Karena kan data yang sudah divalidasi kan sekitar 530 ya Pak ya? 530 tadi Pak? 535 ya. 535. Data ini yang sudah tervalidasi sekitar 535. Padahal kan realitanya kan banyak, ya, lebih dari 1.500 kan itu. Nah, ini menjadi persoalan kita juga. Nah, kemudian tentunya penanganan radikal terorisme itu kan sesuai dengan amanah undang-undang harus dilakukan secara holistik. Betul. Ya, mulai dari hulu sampai Hilir, hilir. ya. Kalau hilirnya ini kan sudah law enforcement ini yang dilakukan oleh Densus 88 anti teror di bawah koordinasi BNPT. Tetapi hulunya pencegahan ini kan meliputi mulai kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi yang berisi kontra narasi, kontra propaganda dan kontra ideologi maupun deradikalisasi. Terkait dengan FTF yang kembali ke tanah air ini, otomatis kita lakukan deradikalisasi, ya, baik itu rehabilitasi ideologi, kemudian reedukasi. Dan diberikan keterampilan dan lain sebagainya, dan reintegrasi sosial. Kenapa dibutuhkan reintegrasi sosial? Karena kelompok radikal terorisme itu kan karena ideologi maupun paham takfiri mereka dengan mengkafirkan terhadap negara, mengkafirkan terhadap orang lain yang berbeda, tidak hanya beda agama, tetapi sesama agama pun juga dikafirkan hanya karena beda paham, beda kelompok, sehingga mereka memiliki sikap dan karakter eksklusif dan intoleransi terhadap keragaman maupun perbedaan, sehingga ini dibutuhkan untuk reintegrasi sosial supaya sebagaimana definisi deradikalisasi itu sendiri, yaitu adalah upaya untuk mengembalikan seseorang atau kelompok orang yang terpapar paham radikal supaya menjadi moderat atau minimal mengurangi kadar keterpaparannya, kan gitu. Nah, kemudian persoalan yang lain terkait FTF tadi, program deradikalisasi ini kan diperuntukkan sesuai dengan amanah undang-undang maupun PP untuk mereka yang sudah menjadi tersangka, terdakwa, terpidana, narapidana maupun mantan narapidana. Nah, sementara tadi keluarga FTF tadi yang terkait dengan keluarga perempuan dan anak ini kan belum diproses hukum. Belum ada, itu ya. Jadi persoalan tersendiri. Betul. Nah, ini harus dilakukan penanganan khusus, maka di sini dibentuk Satgas Penanganan FTF dengan Kep Menko Polhukam nomor 100 tahun 2020 ini. Ya. Jadi untuk perempuan dan anak-anak ini memang tidak bisa disamakan seperti yang deradikalisasi seperti yang ayah dan suaminya, ya. Ini jadi persoalan tersendiri. Terkait dengan tadi Pak mengenai reintegrasi sosial, apakah ada kasus-kasus ketika anak ini sudah dibawa keluar dan kembali ke Indonesia, dia dapat bersekolah seperti anak pada umumnya, begitu Pak? Atau memang perlu ada treatment tersendiri dulu? Karena kan namanya anak-anak takutnya ada di benak mereka ada ini ya Pak ya? Iya tadi kita harus proses rehabilitasi ideologi dulu. Berapa lama itu Pak? Ya relatif ya. Beda-beda ya Pak ya? Beda-beda ya relatif. Dan kalau untuk anak-anak tidak cepat, ada yang beberapa waktu yang lalu itu 2 tahun itu baru mau berbicara dengan kita. Oh, 2 tahun karena baru mulai. Iya, karena menganggap kita ini sebagai hamba yang kafir, ya. Kita ini dianggap sebagai togut, atau Ansarut Togut, ya, tentaranya setan. Sehingga mereka sangat resisten, sehingga butuh pendekatan dengan melibatkan stakeholder terkait termasuk kementerian lembaga, kemudian juga perlindungan
Komisi Perlindungan Anak dan Perempuan, ya. Nah itu kita libatkan semuanya, termasuk para ahli psikologi dan lain sebagainya. Ya. Ya. Kemudian untuk terkait dengan apa yang disampaikan oleh Menko Polhukam itu berarti tidak sepenuhnya tepat ya Pak, bahwa negara ini tidak pernah menyatakan mereka tidak boleh pulang, tidak seperti itu ya Pak ya, tidak pernah melarang ya, tidak pernah Iya, melarang. nggak ada statement dari pemerintah ya yang melarang warga negara atau FTF itu tidak boleh kembali. Karena kan kita jelas dalam konstitusi, tujuan nasional bangsa Indonesia kan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Jadi selama mereka menjadi warga negara Indonesia, kan kewajiban negara dan pemerintah untuk melindunginya. Ya, hanya memang persoalannya itu kan tidak sesimpel yang dibayangkan orang. Ya, karena itu kan menyangkut tadi ya before border, kemudian setelah kemudian at border di perbatasan maupun pasca border. Nah ini butuh penanganan khusus yang dilakukan oleh Satgas Penanganan FTF tersebut. Satgas Penanganan FTF. Jadi semakin tercerahkan ini masyarakat, jadi sudah dapat penjelasan dari Bapak ya, seperti itu. Kemudian tantangannya Pak, ketika tadi Bapak menjelaskan mengenai tentunya bukan hal yang mudah ya, ada fase-fase gitu ya. Tantangan dan hambatannya, apakah kemudian mereka ada yang secara permanen begitu Pak, di dalam kasus-kasus tertentu sudah gabung di ISIS dan justru misalnya jadi pentolan di ISIS gitu ya. Di tanah air ini mereka yang menjadi apa ya, rekrutmen gitu ya, jadi yang mencari pengantin gitu Pak. Nah ini kalau yang sudah ismenya setinggi itu mungkin ya, otaknya lah ya Pak ya, itu bagaimana Pak? Apakah ada sejarahnya yang pernah tertarik kembali atau mereka permanen di ISIS sampai sekarang masih ada Pak, WNI kita begitu Pak? Kalau masalah penanganan ataupun apakah kelompok teroris itu ada yang umat atau kembali lagi, ya kan? Iya. Beberapa waktu yang lalu ada, ya, beberapa ada. Tetapi sekarang kita selalu mencoba untuk mengevaluasi, kemudian mencoba untuk memperbaiki pola-pola penanganan, terutama pola-pola dalam deradikalisasi, ya. Seperti salah satunya kayak Densus 88 anti teror, kita punya SMS ya, super maksimum security, itu khusus untuk penanganan tahanan terorisme. Itu juga bagian daripada inovasi dan kreasi daripada Densus 88 maupun BNPT ya. Itu bagaimana penanganannya secara pertama dia diisolasi ya kan, kemudian yang kedua dia direhabilitasi secara ideologis, kemudian yang ketiga dia diberikan vaksinasi ideologi berupa nilai-nilai kebangsaan dan lain sebagainya ya. Tetapi sekali lagi bahwa ini persoalan ideologis sebenarnya ya, tidak segampang membalik tangan, karena sekali lagi yang bisa merubah hati seseorang itu kan hanya Tuhan, sehingga kita hanya berupaya berikhtiar untuk kita lakukan dialogis, kemudian juga berbagai pendekatan kemanusiaan, pendekatan ekonomi dan lain sebagainya. Tetapi yang harus dicatat bahwa akarnya ini adalah ideologi. Faktor ekonomi, politisasi agama, faktor kebencian, dendam, kesenjangan sosial itu adalah faktor yang memicu munculnya niat atau motif. Tetapi juga harus dilihat ada yang namanya faktor polis hasad, yaitu yang mempengaruhi, yaitu lingkungan. Baik itu lingkungan keluarga, lingkungan pergaulan, lingkungan pengajian, lingkungan pergaulan medsos, dunia maya. Karena kan banyak juga korban-korban radikalisasi yang terradikalisasi melalui dunia maya atau medsos. Terpapar karena membaca, melihat konten-konten gitu ya Pak ya? Iya betul, karena kan hasil survei menunjukkan di 2019 itu konten-konten keagamaan yang intoleran dan radikal itu mendominasi sekitar 67% di dunia maya. Tinggi sekali ya, 67% ya? Iya. Jadi itu hoax Pak, mayoritas hoax? Ya konten-konten keagamaan yang intoleran dan radikal. Jadi kan kalau para ulama
para ulama yang tergabung dalam konferensi internasional ya beberapa tahun yang lalu di Timur Tengah itu mendefinisikan bahwa ekstremisme atau radikalisme yang mengatasnamakan agama ini adalah paham atau ideologi yang dibangun di atas manipulasi dan distorsi agama. Di atas manipulasi ya. Ya, jadi ini manipulatif sekali mereka ini. Pemahaman keagamaan mereka itu cenderung salah dan menyimpang kan begitu ya. Nah, mereka ideologinya adalah ideologi khilafah atau menginginkan negara yang bersistem khilafah. Khilafah. Meskipun ya sistem kekhilafan mereka juga berbeda-beda. Betul. Misalnya kelompok radikal, misalnya kayak HTI, ya itu masih radikal belum jaringan teror. Atau Khilafatul Muslimin kemarin, Ya. itu belum jaringan teror karena belum masuk DTTOT, daftar terduga terorisme dan organisasi terorisme. Kemudian JI atau Jamaah Islamiyah, Jamaah Ansarud-Daulah, Al-Qaeda kan juga ingin khilafah juga. Tetapi khilafah ala mereka itu kan Berbeda-beda ya. Nah, tetapi mereka semuanya pahamnya sama, ya, yaitu takfiri dengan mengkafirkan negara, mengkafirkan orang lain yang berbeda paham maupun berbeda kelompok, ya. Seperti itu. Nah ini kemudian terkait dengan kalau kita lihat eksistensi ISIS yang meredup nih Pak. Ini kan sudah banyak juga ya waktu itu yang kita lihat ya di tayangan-tayangan ini yang dilatih menembak, bersenjata dan lain-lain. Nah ini sekarang ini nasibnya seperti apa Pak? Apakah kemudian orang-orang ini pindah kewarganegaraan atau justru diambil oleh Abu Sayyaf atau organisasi-organisasi lain? Nasib WNI kita yang ke arah sana bagaimana Pak? Atau apa ada yang sudah mayoritas kembali? Para FTF itu ada yang kembali ke Indonesia, tapi ada juga yang begitu di Irak atau di Syria sana digempur terus dan mengalami kekalahan. Ada yang pergi ke, kalau untuk Asia Tenggara kan di Filipina ya. Filipina ya. Di Mindanao dan Marawai. Nah, kalau untuk yang di Mindanao itu kan dikuasai oleh Abu Sayyaf Group ya atau ASG. Ya. Kemudian untuk Marawai itu kan dikuasai oleh kelompok Mote yang cenderungan ke ISIS ataupun kelompok ISIS ya. Nah, ada yang di sana juga ya, ini yang menjadi kewaspadaan kita dan selalu kita antisipasi dan kita ikuti, kita monitor perkembangannya. Iya. Kemudian ini agak sedikit di luar pembahasan sedikit terkait dengan IKN Pak. Ini kira-kira dengan kondisi kita akan berpindah ya ibu kota negara, apakah ada potensi ancaman dari terorisme sendiri Pak di sekitar, kalau kita lihat ini kan jarang ya orang mengekspos Kalimantan begitu Pak, orang lebih seringnya kan Poso, Sulawesi atau Jawa. Ini untuk Kalimantan sendiri sejauh ini potensi dari FTF ataupun terorisme grup ini cukup ini ya Pak, cukup landai atau justru ada potensi karena? Kalau potensi ancaman saya kira di seluruh Indonesia itu merata ya. Merata. Ya, tetapi tetap menjadi kewaspadaan dan selalu kita antisipasi, terutama untuk IKN itu benar-benar kita protek ya. Harus steril dari berbagai kelompok jaringan teror maupun kelompok radikal. Karena harus kita pisahkan ini, walaupun ini terkait ya, semua terorisme itu pasti berpaham radikal ya. Meskipun tidak semua mereka yang terpapar radikal otomatis menjadi teroris. Ya. Ini yang harus kita pahami. Nah, apa sih ciri dan indikasi kelompok radikal ini yang selama ini kita antisipasi? Yaitu yang pertama, mereka sudah berpaham takfiri tadi. Takfiri ya. Dengan mengkafirkan negara dan kelompok orang yang berbeda. Walaupun sesama agama tapi beda kelompok, beda paham, mereka kafirkan. Kemudian yang kedua, mereka sudah memiliki sikap eksklusif terhadap lingkungan maupun perubahan serta intoleransi terhadap keragaman atau kebinekaan atau perbedaan. Ya. Kemudian yang ketiga, mereka sudah anti ideologi Pancasila dan pro ideologi khilafah. Kemudian yang keempat, mereka cenderung anti terhadap pemerintahan yang sah. Nah, anti di sini maknanya bukan berarti oposisi dan bukan berarti kritis. Kita semua kan di era demokrasi kan boleh beroposisi, selama oposisi yang konstruktif, yang membangun, yang menjadi check and balancing.
kritis, kita semua, setiap orang kan wajib kritis. Ya, kalau dalam perspektif agama kan bagian daripada upaya amar ma'ruf nahi munkar ya. Ya. Tetapi kan kritisnya harus kritis yang memberi solusi, yang argumentatif, yang sopan, menggunakan etika dan budi pekerti. Nah, nanti pemerintahan yang saya ini, karena ini gerakan politik, ya kan, adalah membangun sikap kebencian dan social distrust, ketidakpercayaan masyarakat terhadap negara, pemerintah ataupun pemimpinnya yang sah, dengan sebaran hoax, hate speech, provokatif, adu domba, apa lagi, nyinyir, hate speech ya Pak. ya, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena tadi yang sudah saya katakan, terorisme ini kan salah satu strategi aja, tapi strategi yang lainnya kan banyak, dengan manipulasi, dengan nyebar hoax. Nah, kenapa demikian? Karena kan ini kan gerakan politik dengan agenda besar, yaitu kekuasaan dan ingin mengganti sistem dan ideologi negara dengan sistem dan ideologi agama menurut versi mereka. Sementara mereka masih minoritas, masih kecil, relatif kecil. Nah, untuk mengakselerasi, mendorong percepatan, mereka sering menghalalkan segala cara dengan mengadu domba di antara anak bangsa, ya, supaya dengan membangun paradigma intoleransi, isu-isu sara, termasuk isu Islamofobia, ini kelompok radikal. Ya. Nah, sampai di sini, ya, sampai di ciri indikasi tadi, negara kita belum memiliki regulasi untuk bisa melakukan preemptive justice atau melakukan proses hukum, sehingga kita hanya melakukan kontraradikalisasi, kontra narasi, kontra ideologi, dan kontra propaganda aja. Nah, ini masih kelompok radikal ini. Nah, begitu mereka sudah memiliki ciri dan indikasi tadi, kemudian mereka bergabung dengan jaringan teror, misalnya JI, JAD, dan lain sebagainya, yang ditandai dengan pertama, mereka sudah sumpah baiat dengan Amin atau kelompoknya. Ini sudah satu unsur ini. Di sini Densus sudah mulai surveillance ini. Sudah terpenuhi unsur pertama ya. Ya. Nah, kemudian mereka sudah melakukan idat, latihan-latihan perang, mempersiapkan senjata, melakukan LIKO, pengajian-pengajian ataupun rapat-rapat eksklusif, melakukan penggalangan dana. Nah, ini unsur-unsur tindak pidana teror ini sudah terpenuhi. Baru Densus di bawah koordinasi melakukan preventive justice, melakukan tindakan penangkapan untuk diproses hukum guna mencegah sebelum melakukan aksi teror. Nah, ini masyarakat harus paham ini. Ya. Luar biasa sekali Pak. Jadi tadi masih ada celah di preemptif ya. Kalau preventifnya sudah, Densus preemptif ini tadi masih banyak celah. Bapak, untuk mencegah guna menindak dan diproses hukum terhadap paham radikalisme. Paham radikalisme, iya. Belum ada regulasi. Nah, ini masih jadi tantangan Pak ya, karena paham radikal tadi. Ini menarik sekali Bapak, tapi kita harus break ini karena pemirsa di rumah juga pasti saya yakin sangat tertarik dengan bahasan ini. Jangan kemana-mana pemirsa, kita akan kembali di segmen selanjutnya. Pemirsa, masih bersama saya Stepi Andriani dalam segmen terakhir di episode kebijakan pemerintah dalam pemulangan FTF. Ini narasumber hebat kita nih Pak Direktur Pencegahan BNPT tadi sudah menjelaskan bahwa ternyata masih ada celah nih bagaimana kelompok radikal ini bisa mengakselerasi begitu ya Pak ya, mencari dukungan, mencari massa karena ternyata regulasinya justru belum ada ya Pak yang mengatur ini ya. Nah ini menarik Pak. Kemudian kalau kita hubungkan dengan sebentar lagi menjelang pemilu 2024, ini kan
sudah mulai kita harus antisipasi begitu ya Pak ya, jangan sampai radikalisme ini justru bercokol begitu ya di forum-forum, karena sudah juga mulai COVID ini mereda gitu ya, jadi sudah mulai banyak pertemuan-pertemuan. Ini bagaimana dari pencegahan sendiri Pak untuk BNPT ini dalam rangka melihat atau mendeteksi potensi-potensi kelompok-kelompok radikal ini kan sangat banyak ya. Ada yang memang terorganisir, ada yang memang mereka berpikirnya masih dengan pola-pola lone wolf gitu ya, sendiri-sendiri, atau melihat apakah ada program-program khusus Pak dari Direktorat Pencegahan BNPT Pak? Ya, dalam konteks penanggulangan terorisme, ya, sesuai dengan amanah undang-undang tersebut, kami BNPT sebagai lembaga non-kementerian di bawah pemerintah atau di bawah presiden yang bertugas membuat kebijakan, kemudian mengimplementasikan dan mengkoordinasikan dengan berbagai elemen bangsa. Nah, kami BNPT ada kebijakan atau program pentahelik Pentahelik. dalam penanggulangan terorisme, di mana melibatkan multi pihak. Yang pertama adalah pihak pemerintah. Dalam konteks ini adalah kementerian lembaga maupun Pemda. Yang kedua pihak masyarakat. Yaitu melibatkan seluruh elemen masyarakat dan bangsa, bisa dengan ormas keagamaan dan lain sebagainya, sehingga kami membentuk gugus tugas pemuka agama yang terdiri gitu ya? Dari LPOI, Lembaga Persahabatan Ormas Islam, dari ormas Islam moderat dalam konteks ini. Kemudian juga dengan LPOK, Lembaga Persahabatan Ormas Keagamaan, jadi melibatkan seluruh tokoh berbagai agama yang ada. Kemudian kami juga dengan bermitra dengan namanya FKPT, Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme, yang ada di 34 provinsi. Ya, dan setiap tahun melakukan 5 kegiatan di masing-masing provinsi, yaitu kegiatan di bidang agama, sosial, budaya, kegiatan di bidang pemberdayaan perempuan dan anak, kegiatan di bidang pemuda dan pendidikan, kegiatan di bidang media maupun riset dan penelitian. Kemudian kami juga melibatkan duta damai, anak-anak muda ya, yang pegiat media sosial, influencer gitu ya, dan sebagainya, untuk melakukan membantu untuk kontra narasi. Ya. Kemudian tentunya yang ketiga, kami juga melibatkan sivitas akademika. Dengan sekolah, perguruan tinggi, forum rektor dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah tentunya ini vital sekali dan mutlak harus kami lakukan, yaitu melibatkan media. Karena media, baik itu media cetak, elektronik, media sosial atau dunia maya, ini sangat potensial sekali untuk digunakan atau dimanfaatkan guna proses-proses radikalisasi. Betul. Tetapi juga sangat signifikan untuk kita gunakan sebagai media untuk kontraradikalisasi. Jangan kalah set gitu Pak. Sangat intens ya, melakukan kerjasama dengan media. Kemudian tentunya yang kelima adalah dunia usaha. Para pengusaha baik yang tergabung di dalam BUMN maupun swasta. Kenapa? Yang pertama tentu karena ini ideologi radikal ini adalah virus yang bisa mengena siapa saja, termasuk para pengusaha maupun para karyawan-karyawan pabrik ataupun perusahaannya. Tetapi juga terkait dengan para pengusaha ini, jangan sampai atau antisipasi kita terhadap penggunaan dana-dana CSR perusahaan. Bisa kerjasama. Ya, jangan sampai terdistribusikan karena ketidaktahuan dan lain sebagainya, terdistribusikan guna pendanaan aktivitas atau kegiatan radikalisme maupun terorisme, seperti kayak lembaga-lembaga filantropis ya, termasuk Abdurrahman bin Auf, Yayasan Abdurrahman bin Auf itu kan lembaga penggalangan dana, sehingga kami tangkap atau kami ungkap kotak-kotak amal ya. Kemudian lembaga-lembaga filantropis yang lainnya yang terindikasi kuat ya menggalang dana ya, kemudian melakukan distribusi dana tersebut
untuk kegiatan atau aktivitas radikalisme dan terorisme baik di dalam maupun di luar negeri. Sehingga program atau kebijakan Pentahelix tersebut terus kami gelorakan supaya penanggulangan radikalisme terorisme itu bisa berjalan dengan optimal. Dan ini terbukti data di tahun 2019 yang masuk dalam kategori indeks potensi radikalisme dengan ciri dan indikasi tadi yang kami sebutkan tadi, takfiri dan lain-lain. Itu ada sekitar 38,4 38,4. Dan di tahun 2020-2021 kemarin, alhamdulillah dengan program tersebut bisa terkurangi atau turun, ya trennya menurun drastis di angka 12,2. Wah, luar biasa ini ya, dari 38 ke 12 ini ya. Dan kita berdoa bersama semoga di 2022 ini juga mengalami penurunan. Tentunya butuh kewaspadaan kita bersama dan butuh keterlibatan kita semuanya secara aktif dan produktif sesuai dengan peran masing-masing. Ya, maka kami juga menghimbau ini untuk para pemirsa milenial TV ini supaya aktif di dalam menjadi buzzer NKRI ya untuk menggelorakan persatuan, perdamaian, cinta tanah air dan bangsa, toleransi dan lain sebagainya. Dan tentunya kami menghimbau supaya para generasi muda, generasi milenial, generasi Z yang sangat potensi terpapar ini ya dari angka tadi kan yang mendominasi kan generasi Z dan milenial. Z dan milenial. Ya, generasi Z itu umur 14 sampai 19 tahun. 14 sampai 19. Generasi milenial itu umur 20 sampai 39 tahun. 39. Ini yang mendominasi angka 12,2 tadi, lebih dari 60%-nya adalah generasi milenial dan generasi Z. Nah, ini supaya hati-hati di dalam memfollow atau mengikuti oknum penceramah ya, jangan sampai memfollow atau mengikuti oknum penceramah yang intoleran dan radikal, tetapi harus memfollow atau mengikuti para penceramah yang mendinginkan, menyejukkan, menetralisir, yang moderat dan lain sebagainya. Saya kira gitu. Iya, jadi memang ini menarik Pak, karena pemirsa di rumah atau generasi muda itu betul yang bisa Bapak sampaikan, kalau sudah memfollow, like, itu mesin algoritma medsos itu otomatis nanti akan muncul pesan-pesan atau iklan-iklan yang sejenis begitu Pak. Jadi ini justru malah menambah gitu ya Pak. Kemudian tadi kami tertarik mengenai tadi Pentahelix itu. Dalam teknisnya itu bagaimana sih Pak sebetulnya dinamika tantangan atau hambatannya ketika bekerja sama dengan civil society, tokoh masyarakat, atau kemudian tadi dengan sivitas akademika Pak, apakah mereka juga tercerahkan ya, karena kan banyak yang tidak tahu nih mengenai masalah terorisme ini sendiri Pak. Ya tentunya kami selalu mengglorifikasi, meresonansi dan tentu saja mentransformasikan maupun mengedukasi terhadap masyarakat umum, dan kami pun di dalam melakukan koordinasi ataupun tindak lanjut guna kerjasama itu kita tuangkan dalam MOU kami. Ada MOU. MOU dan perjanjian kerjasama sudah dengan sekitar lebih dari 46 kementerian lembaga, kemudian dari berbagai universitas, berbagai ormas dan lain sebagainya, kita sudah melakukan MOU maupun perjanjian kerjasama. Itu yang pertama. Kemudian tantangan yang lainnya tentunya tadi kita belum ada regulasi ya yang melarang ya semua ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara. Karena kalau menyangkut radikal terorisme itu kan persoalan atau akar persoalannya kan ideologi radikal teror ya, betul. Ya, sehingga seperti halnya kayak JI, Jamaah Islamiyah, Jamaah Ansarud Daulah kan dilarang nih, ataupun kelompok-kelompok radikal yang sudah dibubarkan misalnya kayak FPI, HTI, ya kan, itu kan dilarang dibubarkan organisasinya dengan Undang-Undang Ormas nomor 16 tahun 2017. Tetapi ideologi dan pahamnya kan masih bebas, mereka tidak mati propagandakan, mereka glorifikasi atau mereka sebarluaskan, yaitu paham ideologi khilafah, paham takfiri kan masih bebas. Ini yang menjadi persoalan kita bersama. Tentunya kita berharap bahwa negara
akan segera mengeluarkan regulasi lah yang melarang semua ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara tersebut. Ya. Iya. Kemudian tadi Bapak menyampaikan mengenai ulama, ada yang memang moderat ya. Sejauh ini bagaimana Pak? Apakah BNPT sendiri ada kerjasama dengan MUI Pak, Majelis Ulama Indonesia, atau ormas-ormas besar seperti NU, Ya. Muhammadiyah? Karena Ya. kalau kita lihat kan ini ulama-ulama yang ikut membantu ya Pak ya, berdiri tegaknya NKRI sampai hari ini Pak. Kami sudah bekerja sama dengan MUI, terutama MUI Pusat, bahkan kami pun juga selalu intens berkolaborasi dengan BPET MUI. Oh, BPET BPT. ini adalah Badan Penanggulangan ya ekstremisme dan terorisme di bawah Ekstremisme. MUI. Iya. Kami intens ya untuk bekerja sama. Kemudian untuk dengan ormas-ormas, kami kan membentuk gugus-tugas pemuka agama yang terdiri dari LPOI, Lembaga Persahabatan Ormas Islam. Ormas Islam Di ya. situ kerjasama dengan NU, Muhammadiyah, Al-Wasliyah, Mataul Anwar, Nahdlatul Wathon, ya kemudian Darud Dawah Wal Irsyad dan lain sebagainya, ormas-ormas moderat kami libatkan semuanya untuk sama-sama melakukan program-program apa namanya penanggulangan radikalisme dan terorisme tersebut. Ya, kemudian untuk terkait dengan tadi Bapak menyampaikan radikalisasi di dunia maya, Pak. Untuk Direktorat Pencegahan sendiri, kan ini kan apa tantangannya begitu besar ya, Pak ya. Kemajuan teknologi sudah di-ban oleh Kominfo misalnya. Berapa puluh web, nanti mungkin beberapa bulan muncul lagi gitu, Pak. Belum lagi akun-akun sekarang ini mudah sekali, Instagram, Facebook. Nah, itu bagaimana Pak dari Direktorat Pencegahan sendiri agar tidak mudah gitu Pak, tidak mudah apa muncul begitu Pak? Apakah ada program-program khusus Pak? Ya, tentunya kita intens untuk berkolaborasi, bekerja sama dan menjalin hubungan personal. Ya, nah, Personal. kenapa tidak sekedar hubungan formal MOU kerjasama formal, tapi lebih pada cenderung hubungan informal, Iya. hubungan personal ya. Karena ini kan menyangkut pemahaman. Kan tidak sedikit juga yang memahami bahwa persoalan ini kan persoalan yang seolah-olah tidak berbahaya, padahal ini kan berbahaya sekali. Makanya dibutuhkan kerjasama ataupun hubungan informal, hubungan personal untuk menjalin kerjasama secara intens guna pemahaman persepsi dulu. Ini adalah ideologi yang merupakan fitnah di dalam agama, yang merupakan manipulasi dan distorsi dalam agama, dan merupakan musuh negara. Kenapa? Ingin mengganti ideologi negara. Kenapa? Karena mereka khianat terhadap konsensus nasional, yaitu Pancasila, UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Apalagi ini mendekati tahun politik. Politik betul. Ya, tahun 2024. Yang harus diingat, yang harus dicatat, bahwa politisasi agama adalah faktor yang dominan memicu munculnya radikalisme dan terorisme. Betul Pak, itu memicu Ini harus radikalisme. menjadi kewaspadaan kita, dan kita tentu saja belum memiliki regulasi yang melarang radikalisme. Iya. Regulasi kita baru melarang mereka yang sudah masuk dalam jaringan teror atau terlibat di dalam kegiatan aktivitas terorisme. Nah, ini tentunya kita harus harus berperan aktif ya. Ini butuh kewaspadaan secara semesta, kewaspadaan semua pihak, tidak hanya pemerintah dan negara tapi juga masyarakat. Tapi kita boleh tidak Pak, misalnya dari pemirsa di rumah nanti ada yang ingin menjadi volunteer begitu, ketika melihat akun-akun wah ini radikal sekali, memprovokasi begitu, kemudian ingin lapor kepada BNPT atau kepada Kominfo, itu call centernya atau bagaimana Pak tahapannya kalau ada yang mau berkontribusi begitu dari milenial? Itu bukan boleh, wajib. Bagi mereka yang cinta tanah air dan bangsanya, bagi mereka yang cinta Pancasila, bagi mereka yang cinta stabilitas intelek Hankam ya, wajib hukumnya untuk berkontribusi sesuai dengan peran masing-masing. Misalnya mereka lapor, ya lapor aja ke media, lapor aja ke BNPT, kan ada kontak personnya ya, tinggal dilihat aja itu di akun-akun atau di web-webnya BNPT, atau lapor ke polisi setempat, atau di situ ada Babin Kamtibmas dan lain sebagainya, atau polsek terdekat ya. Atau kalau enggak misalnya ada indikasi
kelompok yang intoleran dan radikal lah itu di capture aja, viralkan aja, nanti akan menjadi atensi publik. Betul. Nah di sini nanti undang-undang IT akan Oke. diterapkan oleh kepolisian umum, Iya. meskipun itu belum masuk ranah terorisme ataupun undang-undang terorisme, tapi kan bisa kemungkinan ITE ya Pak ya? ITE Melalui ITE. dan lain sebagainya. Saya kira gitu. Iya, karena tadi saya menarik Bapak menyampaikan bahwa regulasi atau yang terkait radikal, preemptif ini kita belum bisa menjeratnya nih. Ketika dia sudah hate speech, misalnya hate speech di depan forum-forum di masjid atau di beberapa tempat agama ya Pak ya, kita tidak bisa karena tidak ada ukuran itu belum Dengan ada. menggunakan regulasi lain. Nah, tapi dengan regulasi lain ITE, bisa dan ya. sebagainya. ITE bisa. Kemudian Seperti halnya kemarin, Mbak. Kemarin kan ada Khilafatul Muslimin tuh. ya, ya. Ini belum masuk jaringan teror karena belum masuk dalam DTTOT, daftar terduga terorisme Teroris. dan organisasi terorisme, tapi sudah radikal. Sudah radikal. Karena ideologi maupun pahamnya sama dengan jaringan teror, Jaringan teror, tapi ya. belum masuk jaringan teror, sehingga belum bisa diterapkan dengan undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme. Nah, yang diterapkan apa? Yang ditangani oleh polisi umum dalam konteks ini Polda, Ya. Polda Metro maupun Polda yang lain menerapkan undang-undang tentang pemberitaan bohong yang menyebabkan keresahan ataupun kegaduhan di masyarakat, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945, Hoax dan lain-lain ya. Ya. Undang-Undang Sisdiknas, Sisdiknas masuk. Undang-Undang terkait dengan bahasa, bendera maupun simbol-simbol negara. Simbol-simbol yang dilarang begitu ya Pak ya. Ya. Undang-undang ormas dan lain sebagainya. Ormas. Karena kelompok ini kan karena anti pemerintahan, anti negara, ini kan tidak mau dia itu hormat bendera, tidak mau upacara bendera, tidak mau menyanyikan lagu Indonesia Raya ataupun memasang simbol-simbol negara, Pancasila, foto presiden dan lain sebagainya, mereka nggak mau. Nah ini kan bisa ditindak oleh polisi umum ya Dengan regulasi yang lain. regulasi yang ada. Iya, iya. Nah ini menarik Iya. sekali Pak, karena kalau tidak dijelaskan seperti ini, masyarakat akan seuzon terus. Nah ini pakai apa ininya? Jangan pasal Iya. karet atau apa. Tapi kalau Iya. tadi sudah Bapak jelaskan jadi tercerahkan. Nah ini terakhir Pak, apa pesan Bapak untuk generasi muda, tips-tips agar tidak mudah terpapar atau tidak mudah tercuci Pak otaknya kalau berada dalam lingkungan yang tidak kondusif ya, maupun ketika berhadapan dengan media sosial. Bapak mungkin ada tips-tips untuk generasi muda Pak? Ya. Sebenarnya kalau ada cukup waktu ya saya akan berikan vaksin pada generasi muda ya. Vaksin ya. Cuman tip-tipnya aja. Yang Ya. pertama ya tadi, penceramah itu sangat potensial menjadi pintu masuk sekaligus pintu keluar radikalisme. Ya. Nah, maka dalam konteks ini adik-adik milenial, generasi Z maupun generasi milenial, generasi muda untuk hati-hati selektif di dalam memfollow, mengikuti penceramah. Jangan ikuti oknum penceramah yang intoleran dan radikal. Jangan ikuti oknum penceramah yang segregatif, yang anti terhadap pemerintahan yang sah, yang anti terhadap budaya dan kearifan lokal. Jangan ikuti, jangan follow. Kalau sudah memfollow, segera unfollow. Itu yang pertama. Yang kedua, silahkan memfollow, ya bagus, terhadap ustadz-ustadz atau penceramah ya yang toleran, yang mendamaikan, yang menyejukkan, dan tentunya yang mencintai tanah air dan bangsanya. Ya. Kemudian yang ketiga, semua generasi muda, semua warga negara bangsa Indonesia harus menjadi buzzer-buzzer NKRI. Buzzer-buzzer NKRI. Ya, untuk menggelorakan cinta tanah air, perdamaian, toleransi, persatuan, budi pekerti, mencintai keindahan alam dan kekayaan alam Indonesia, menjaga menghormati dan mentaati negara atau pemerintahan yang sah. Dan harus menjadi militan untuk menjadi buzzer-buzzer di dalam melawan segala ujaran kebencian, segregatif, intoleransi, melawan hoax dan lain sebagainya. Ya, itu. Iya, luar biasa sekali ya Pak. Jadi ini Abul Waton minal iman ya Pak ya, mencintai tanah air ini justru bagian dari keimanan kita ya. Ini sangat menarik untuk generasi muda. Pemirsa, tadi kita sudah menyaksikan 3 segmen yang luar biasa dari Direktur Pencegahan BNPT dan sudah ada pesan-pesan
kepada generasi muda agar lebih selektif lagi dalam bermedia sosial dan memilih tadi penceramah begitu ya. Ada regulasi-regulasi yang belum ada dan mungkin kedepannya harus menjadi perhatian pemerintah. Pemirsa, terima kasih telah menyaksikan Public Diplomasi. Saya Stepi Andriani pamit undur diri. Tetap saksikan Public Diplomasi hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia.